Kalau ngomongin tentang alam Indonesia, sampai kapanpun gue yakin gak akan pernah habis guys untuk kita explore. Apalagi kalau bicara soal gunung. Selain terkenal akan sumber daya alam lautnya, negara kita ini punya banyak gunung-gunung yang tak kalah cantik kalau dibanding dengan negara lain. Salah satunya yaitu gunung yang akan gue kunjungi saat ini, ialah Gunung Merbabu. Untuk mencapai puncak Gunung Merbabu terdapat 5 jalur pendakian resmi guys, yaitu jalur Tekelan, jalur Bekas, jalur Cuntel, jalur Selo, dan jalur Suwanting. Selain itu, gue nggak tahu deh kalau ada jalur lain. Kalaupun ada, mungkin masuknya ilegal kali ya. Dan kalian jangan coba-coba ya guys mendaki gunung secara ilegal. Sementara jalur yang kita pilih saat ini untuk mencapai puncak yaitu jalur pendakian Cuntel. Cuntel sendiri adalah nama sebuah dusun guys, yang terletak di Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. 5.000, ini tiket pengunjung masuk kawasan konservasi. Ini tiket trekking pendakian. Terus yang pengelola base camp 5.000 itu kita ambil 500 buat asuransi ini. Ini asuransi. Nah terus yang untuk air kita itu di pos bayangan 2 itu ada penampungan air Mas Andri. Pos bayangan 2 itu ada penampungan air di samping jam persis lah. Terus naik lagi di kawah itu nanti gunung gugusan air belerang. Maju ada penampungan di situ ada air juga. Terakhir saya sampai lalu lintas ke Selo. Sebelum kaki ini melangkah untuk memulai pendakian, kita berdoa dulu ya guys, agar perjalanan kita diberi kelancaran dan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Setelah masuk gerbang pendakian, trek yang pertama yaitu melewati perkampungan penduduk. Untuk mencapai pos 1 aja, kami membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 4 jam perjalanan guys. Jalanan yang terus menanjak dan tanah yang cenderung berdebu semakin menyulitkan langkah kami. Guys, kita lagi break. Kita udah jalan hampir 3 jam lebih, tapi di pos 1 pun kita belum nyampe. Kita nggak kuat, capek banget. Bahkan barusan gue ketiduran. Sampai-sampai temen gue masih ngorok tuh. Dengerin suaranya, dia masih ngorok si Reski tuh. Satu lagi nih si Ucup nih, sampai bengok kayak gini nih. Just for your info ya guys, gunung yang memiliki ketinggian 3142 meter di atas permukaan laut ini terletak di wilayah Magelang dan Boyolali. Sementara dapat diakses melalui jalur yaitu dari sebelah barat dari Kabupaten Magelang, sebelah timur dari Kabupaten Boyolali, Salatiga di selatan, dan Semarang di utara. Di pos pemancar kita bertemu dengan salah seorang pendaki yang berasal dari Purwakarta guys. Dan yang bikin gue kagum, dia sendirian men, alias rock carrier. Nyampe puncak, nyampe sini jam 6. Terus saya camp di sini tuh, dekat Batu, ya. Jam 3 pagi. Ya, walaupun gue juga pernah ngalamin mendaki gunung sendirian, jadi gue tahu banget tuh guys, keluh kesahnya kayak gimana. Gue salut banget nih sama dia. Dapat dari pos pemancar, trek selanjutnya ada sedikit bonus guys. Yeps, jalannya lumayan datar bahkan cenderung menurun. Ya, walaupun pada akhirnya akan bertemu lagi dengan yang namanya tanjakan.
Dari pos pemancar ini, puncak Sarif sudah mulai kelihatan. Rasanya sudah tidak sabar untuk segera menginjakan kaki di ketinggian 3.119 meter di atas permukaan laut, yaitu Puncak Sarif. Setelah melalui perjalanan yang cukup melelahkan, selama kurang lebih 13 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di Puncak Sarif. Gue kehabisan kata harus ngomong apa, selain kata syukur pada Tuhan. Bahkan kata seindah apapun, tidak akan pernah sanggup untuk mendeskripsikan keindahan yang disuguhkan oleh Puncak Merbabu. Sungguh sebuah pemandangan alam yang luar biasa dari Sang Pencipta. Sebuah keindahan maha abadi dari alam dan untuk kita. Lukisan kehidupan bagi Sang Maha Pencipta telah terbit di sebelah timur. Keindahannya tidak bisa diucapkan oleh kata-kata. Semuanya cuma tertulis dalam jiwa dan dalam hati. Usai melewati sebuah perjuangan untuk mengalahkan diri sendiri, sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri. Dari puncak gunung ini, kita dapat memandang gunung-gunung lain seperti Gunung Merapi, Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Selamat, bahkan Gunung Prau pun bisa terlihat dari puncak ini. Puncak Sarif bukanlah satu-satunya puncak yang berada di Merbabu, guys. Masih ada dua puncak tertinggi lainnya, yaitu Puncak Triangulasi dan Puncak Genteng Songo. Sementara jalan yang dilalui cukup terjal, guys, bahkan sampai dijuluki Jembatan Setan. Ya, seperti inilah penampakannya. Di Puncak Triangulasi dan Puncak Genteng Songo, kita tidak bisa berlama-lama, guys, karena harus segera turun, yaitu melewati via jalur selo. Di jalur selo ini kita akan melewati ikon Gunung Merbabu, guys, yaitu Sabana 1 dan Sabana 2. Ketika kita naik Gunung Merbabu, rasanya belum lengkap kalau kita tidak melewati sabana ini. Keindahannya, sudahlah gak usah ditanya lagi. Walaupun saat ini lagi musim kemarau, jadi rumput yang terkenal hijau itu sekarang hanya kering kerontang. Tapi tidak mengurangi kecantikan Sabana Merbabu ini, guys. Mungkin inilah sepenggal kisah kami untuk memberanikan diri bersatu dengan alam. Di gunung ini, di ketinggian kami berpijak.
Di sanalah tempat yang paling damai dan abadi. Dekat dengan Tuhan dan keyakinan diri yang kuat. Saat kaki menginjak ketinggian, tanpa sadar kita hanya bisa berucap bahwa alam memang telah menjawab kebesaran Tuhan. Gunung itu memang curam, tapi ia lembut. Gunung itu memang terjal, tapi ia ramah. Dengan membiarkan tubuhnya diinjak-injak. Ada banyak luka di tangan, ada kelelahan di kaki, ada rasa haus yang menggayut di kerongkongan, dan ada tanjakan yang seperti tak ada habis-habisnya. Namun semuanya itu menjadi tak sepadan dan tak ada artinya sama sekali saat kaki menginjak yang namanya sebuah puncak. Puncak gunung menjadi puncak dari segala puncak. Puncak rasa cemas, puncak kelelahan, dan puncak rasa haus. Tapi kemudian, semua rasa itu lenyap bersama sejuknya angin pegunungan. Naik gunung itu bukan soal latah karena sedang tren. Tapi buat kami, naik gunung itu adalah panggilan jiwa. Naik gunung itu bukan soal mencapai puncak, tapi banyak peristiwa yang bisa kita petik dari arti sebuah perjalanan. Perjalanan yang membuat kita lebih mencintai alam, dan perjalanan yang mengajarkan bagaimana sebuah persahabatan. Anyway, gue mau ngucapin terima kasih banget buat Rizky dan Yusuf. Makasih untuk perjalanan dan persahabatan ini. Semoga ini akan menjadi sebuah cerita kelak untuk anak cucu kita.